Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kayaknya aku masih kurang semangat nih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ellen lagi flu, Bu. Oh, Ella lagi flu. Semoga cepat sembuh ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Oke, boleh Yusi dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Yusi sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita absen dulu nih biar Ibu tahu siapa yang masih belum masuk dan siapa yang tidak masuk atau tidak hadir. Boleh anak-anak scan barcode. Waktunya 1 menit dari sekarang ya. Ellen sudah isi? Iya, Ibu. Kamu aja belum isi. Oke, sambil Ibu cek ya. Sudah ada yang masuk nih. Oke. Di sini yang belum masuk ada, kalau Ibu cek ya, itu ada Shirley dan Aul ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak mereka kenapa? Aul habis nasi. Oh, habis lasi. Terus? Sally nemenin nasi. Oh, saya nunggu nasi. Oke. Solid, Bu. Oke, tapi belum ada konfirmasi ke Ibu. Mungkin nanti Nabila konfirmasi ke Aul ya, untuk konfirmasi ke Ibu ya. Terima Nggak kasih. boleh main HP. Ya, ke ibunya nggak apa-apa. Kayaknya dia bohong, Bu. Males, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu nih apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh Nadia dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu dan dapat menjabarkan faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh serta peserta didik dapat menjelaskan mengenai gangguan sistem pertahanan tubuh manusia. Oke, terima kasih Nadia. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pada pembelajaran hari ini ada beberapa aspek yang Ibu nilai. Yang pertama ada sikap. Nah, berarti nanti saat kalian berdiskusi, kemudian ada presentasi hasil diskusi masuk ke dalam keterampilan, dan yang terakhir ada pengetahuan. Nanti ada soal pretest dan posttest serta LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Apakah di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut. Nah, di sini apakah kalian pernah merasa lebih mudah sakit ketika stres atau kurang tidur? Siapa yang pernah ngalamin ini? Nah, kira-kira kenapa ya kita tuh lebih mudah stres dan sakit kalau tubuh kita tuh lagi kurang sehat gitu? Ada yang tahu kira-kira? Karena imunnya, Bu. Karena imunnya. Oke, imunnya menurun kata Jila. Ada lagi? Karena perasaannya sedang tidak baik. Oh, perasaannya sedang tidak baik, betul. Oke, jadi sebetulnya ya keadaan tubuh itu juga sangat mempengaruhi sistem imun kita. Tidak hanya itu, faktor lingkungan, pola makan, terus juga dan lain sebagainya juga itu menjadi faktor bagaimana sistem imun kita bekerja. Makanya kita harus makan yang sehat ya, biar sistem imun kita juga bekerja dengan sebagai mestinya. Untuk lebih tahu lagi, nanti kita akan diskusi dan bereksplor bersama-sama. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini siapa? Dokter Ihsan. Bukan. Siapa yang tahu? Dokter Uner. Iya, betul sekali. Tirta GD, Bu. Iya, betul sekali. Iya, dia yang suka Oke. Oh, tidak. Oke, betul semua jawaban dari anak-anak. Amin. Oke. Oke, bisa dengarkan Ibu kembali. Oke, terima kasih atas jawabannya. Betul, ini adalah Dokter Ihsan. Dokter Ihsan itu adalah lulusan
dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Airlangga. Nah, kenapa Ibu mencantumkan Dokter Ihsan? Nah, Dokter Ihsan ini suka memberikan motivasi kepada semua pengguna TikTok ataupun media sosial sehingga edukasi yang Dokter Ihsan sampaikan itu punya cara sendiri sehingga bisa nyampe ke kita dengan tahu gitu loh, tanpa ada harus bahasa-bahasa dokter atau ilmiah gitu. Jadi masyarakat lebih bisa teredukasi. Siapa juga yang mau jadi kayak Dokter Ihsan? Maunya jadi konten kreatornya, maunya duitnya. Jadi istrinya. Oh, udah jadi istrinya, amin amin amin. Gitu. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, kita pretest terlebih dahulu. Oke anak-anak, silahkan dibuka handphonenya dan di-scan. Waktunya 5 menit ya. Kalau ada kendala silahkan hubungi Ibu dan sampaikan kendalanya. Cepet banget Bu, 5 menit. Ellen? Oh iya. Ellen? Udah Bu. Sudah, coba Ibu cek. Iya, soalnya Oke. Nadia sudah? sudah Ibu. Oke, sudah masuk semua ya. Gimana nih pretestnya? Susah. Kenapa tuh? Gimana nih pretestnya? Oke, selanjutnya siapa yang tahu gambar yang di atas? Saya tahu tapi saya lupa namanya. Ya, kira-kira Mengelupas. kira-kira ada yang tahu nggak model ini kenapa? Itu Autoimun. Nama penyakit autoimunnya apa kira-kira? Depannya V. Bukan ya, bukan. Nah, ini adalah vitiligo ya, vitiligo. Nah, jadi ini adalah Winnie Harlow. Dia tuh termasuk model terkenal di dunia yang pertama terkena vitiligo. Nah, walaupun dia kena vitiligo, dia nggak malu untuk mengekspor kecantikan dirinya kayak gitu. Nah, nanti apa itu vitiligo dan faktor-faktornya nanti kita juga akan ekspor. Cantik banget Bu dia. Oke, selanjutnya di sini siapa yang tahu apa itu makna dari grafik yang ada di layar? Ellen tahu. Siapa yang tahu? Nadia tahu? Saya Nabila. Nah, iya, maaf. Ibu lupa. Kadang bingung Nadia dan Nabila. Maaf ya. Ya maaf. Alivia tahu apa maksudnya? Jadi menurut saya itu ada data dari orang yang terkena HIV di Indonesia. Kan jumlahnya itu per Januari sampai Juni 2024 itu berapa Nadia angkanya? Itu yang mana? Itu 3 juta. Iya, 182.913 sekian. Terus itu kebagi-bagi dari yang Jabar itu ada 538, terus yang Jateng ada 459, terus begitu sampai ke Papua Nugini 5,285 Ibu. Oke, pinter Alivia. Nah, kira-kira pertanyaan Ibu, siapa provinsi yang paling banyak menyumbang HIV? Jawa Barat. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa HIV itu bisa terjadi? Gara-gara apa? Hubungan seksual yang lebih dari satu pasangan. Dari satu pasangan ya Nadia. Oke. Oke, sebentar ya. Mau nanya boleh? Ya, isi. Kalau misalkan berhubungan seksualnya cuma sama satu pasangan tapi pasangannya emang udah kena HIV, berarti tetap kena dong? Iya, tetap kena karena HIV juga difaktori oleh genetik ya. Jadi nggak harus melalui hubungan, tapi kalau misalkan dari genetik ya biasanya diturunkan oleh ibu. Nah, jika ibunya mengalami HIV, makanya kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami HIV. Harus menjaga organ reproduksi kita dan jangan sungkan dan malu untuk tes kesehatan, gitu ya. Nah, di sini ada video. Nah, silakan anak-anak cermati ya. Bersama saya Rata Nabila dan Aldi Hawari. Pemirsa, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar ini meningkat 100% dan mencapai 120 orang. Nah, ini yang disebabkan oleh prostitusi online dan hubungan sesama jenis ternyata jadi faktor tertinggi penyebaran HIV/AIDS di sana. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengungkapkan jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Blitar hingga Jawa pada Timur. 2023 meningkat hampir 100% dengan jumlah 120 orang. Prostitusi online dan hubungan sesama jenis atau PSJ menjadi faktor pendorong.
Oke, boleh disimak dulu ya. Mayoritas pengidap HIV/AIDS ini merupakan ibu rumah tangga dan karyawan swasta. Hingga pertengahan tahun ini sudah ada 29 orang yang terinfeksi HIV/AIDS akibat hubungan sesama jenis. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya yang hanya 14 orang. Oke, jadi itu sedikit cuplikan ya. Berarti tadi udah disebutkan bahwa ada provinsi di Jawa Timur, ada wilayah di Jawa Timur yang mengalami kenaikan HIV sampai dengan 100%. Coba bayangin. Ya, HIV kan sampai saat ini belum bisa ditemukan ya obatnya ya. Nah, jadi itu tuh difaktori oleh salah satu dari gen difaktori juga dengan prostitusi online gitu. Bahaya ya, hati-hati ya kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai kegiatan berdiskusi pada hari ini. Nah, anak-anak silahkan dibuat menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok pertama ada Nabila, Jila, dan Salsa. Kelompok 2 ada Alivia, ada Yusi, ada Nadia, dan Eda Erlan. Ini LKPD-nya. Oh, kita berempat sih, Bu. Aku cuma 3, Bu. Ya enggak. Ya, karena Shelly tadi tidak hadir ya. Oke, silakan anak-anak berdiskusi. Ada beberapa soal di LKPD, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian tanyakan jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kalian bingungkan. Oke, jelas? Apakah ada yang mau bertanya tentang LKPD-nya? Ini berapa lama, Bu, ngerjainnya, Bu? Pengerjaannya 20 menit ya. Kan bareng-bareng ya, kalian boleh eksplor, boleh buka buku, boleh juga buka website, tapi websitenya harus yang kredibel ya. Oke, boleh? Pengerjaannya apa? 2 minggu. 20 menit Ellen. Ini Salsa kerjanya sama. Ini aku ngerjain yang halaman pertama 3 tahun. Udah selesai, Bu. Wah, keren banget udah selesai. AI, Bu, mereka. Coba kelompok yang sudah selesai diteliti dulu, dicek dulu. Kita dari jurnal ilmiah. Wow, keren. Keren loh dari jurnal ilmiah. Kita nanya sama Dokter Iksan. Oh, nama dokter Ihsan. Coba mana Bukunya gila. Coba ya, gila. Oke, kerjakan dulu ya. Dokter Iksan ngeluh mulu. Nah, dia saudara nama Dokter Tirta. Maaf. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Silakan kalian cek lagi jawabannya. Yang masih salah-salah tulis silakan dibetulkan sebelum nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Udah, Ibu, kita udah diskusi sama Reza Gladys. Kita udah sampai Dokter Islam. Wih, keren. Oke. Oke, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis ya. Oke, boleh menghadap ke depan lagi, Alivia. Terima kasih. Oke. Oke, boleh dengarkan Ibu kembali anak-anak? Oke, sip. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD semua? Sudah. Selanjutnya, silakan teman-teman kalian semua maju. Berkelompok. Nah, kira-kira siapa yang mau maju dulu? Wih, keren banget. Oke, boleh nih. Kelompok 2 terlebih dahulu ya yang maju. Bye. Tepuk tangan. Yang banyak Nabila. Aduh, garis-garis sendiri. Ini kan hari Selasa kok pakai baju perang. Emang kenapa? Oke, boleh didengarkan ya? Temannya sedang presentasi ya. Dari nomor mana, Bu, yang dipresentasi? Yang ini aja. Bacakan yang ini saja. Yang ini. Ya. Jadi aktivitas 1 itu yang ada gambar modelnya itu namanya Winnie Harlow. Iya, Dia kena benar. penyakit autoimun yaitu vitiligo yang merupakan yang disebabkan oleh kerusakan pada sel melanosit yaitu sel penghasil pigmen kulit atau melanin. Nah, melanin ini yang menentukan warna kulit, rambut dan juga mata.
para penderita vitiligo, sistem imun adaptifnya itu khususnya limfosit T sitotoksin atau CD8+ keliru mengenali melanosit sebagai ancaman dan menyerangnya, sehingga melanositnya rusak atau mati. Nah, ketika melanotitnya itu tidak bisa memproduksi melanin, maka kulit itu akan kehilangan warnanya dan muncul bercak-bercak putih yang khas. Nah, inilah alasan vitiligo termasuk gangguan dari autoimun karena sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang ke jaringan tubuh sendiri, bukan patogen dari luar. Ini Ya. Beberapa faktor yang dapat memicu vitiligo ini adalah yang pertama faktor genetik, kemudian ada stres emosional, paparan bahan kimia tertentu, kemudian ada cedera kulit, dan adanya penyakit autoimun lain seperti gangguan tiroid. Penyakit ini tidak menular dan tidak berbahaya secara fisik, namun dapat memberikan dampak besar secara emosional dan sosial. Udah? Udah. Oke, kelompok Justru ada lagi. tambahin, Oke, Bu. maaf. Nah, penderita vitiligo seperti yang di sini Kenapa? seperti yang tadi ditampilkan di gambar. Ya. Itu bisa mengalami perasaan minder, rendah diri, stres, bahkan depresi, terutama jika mendapatkan perlakuan tidak adil dari lingkungan sosial. Jadi oleh karena itu sebagai masyarakat kita itu harus membangun empati dan pemahaman bahwa vitiligo itu bukan kondisi medis, adalah kondisi medis yang tidak menular dan tidak mempengaruhi kualitas seseorang sebagai individu. Sudah? Sudah Ibu. Oke, tutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan anak-anak. Baik. Terima kasih ya karena keterbatasan waktu untuk kelompok 1 bisa kita ulas lagi di minggu depan, oke? Oke, karena pembelajaran sudah selesai, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa yang memberikan kesimpulan? Oh iya, boleh. Jila? Lah, kok saya? Gila kok sekarang nakal. Silakan Jila. Aku dibully terus. Oh, nggak boleh bully-bully ya. No, tidak boleh. Oke, silakan. Oke, silakan dengarkan temannya. Tadi kita belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Tadi ada beberapa penyakit seperti vitiligo, terus dan kawan-kawannya. Oke. Kita harus menjaga kesehatan tubuh supaya tidak kena autoimun, Bu. Mengerjakan post-test terlebih dahulu. Seperti biasa waktunya 5 menit. Jika anak-anak tadi menyimak pembelajaran hari ini, insya Allah anak-anak bisa mengerjakan post-test ini. Udah, Bu. Wow, sudah keren. Sudah semua? Sudah. Oke. Nilainya nggak naik-naik, Ibu. Oke, tadi kesimpulan sudah dibacakan oleh Jila. Selanjutnya ini kesimpulan dari Ibu ya. Sistem imun itu berperan penting dalam melindungi tubuh dari serangan patogen. Kekuatan sistem imun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, nutrisi, gaya hidup, tingkat stres, dan kualitas tidur. Gizi yang baik, olahraga teratur, serta pola hidup yang sehat membantu menjaga imun tetap optimal. Sebaliknya, stres berkepanjangan, kurang tidur, dan pola hidup yang tidak sehat dapat menurunkan daya tahan tubuh. Gangguan pada sistem imun dapat berupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, dan alergi yang masing-masing menyebabkan sistem kekebalan tidak bekerja sebagai mestinya. Nah, jadi di sini anak-anak harus menjaga pola makan, pola hidup, dan lingkungan sekitar ya, agar kita terhindar dari beberapa penyakit autoimun yang tadi sudah dijelaskan dan didiskusikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, anak-anak untuk pertemuan minggu depan, silakan buat resume. Tidak perlu banyak-banyak, poin intinya saja tentang sistem saraf dan sistem endokrin. Nanti dikumpulkan dalam Google Drive.
nanti linknya akan Ibu serahkan. Jelas? Baik. Oke, kita refleksi terlebih dahulu. Silakan anak-anak scan barcode dan isi. Baik, sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tadi dibuka dengan doa, maka kita juga harus ditutup dengan doa. Silakan Yusi ditutup kembali. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa dicukupkan. Terima kasih Yusi. Ibu izin tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.